Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi tidak bertatap muka dalam materi pelajaran kita, yaitu seni budaya dan keterampilan. Di semester 1 ini kita akan mencoba membahas tuntas materi pelajaran SPK atau seni budaya ini. Tentu saja bagi yang belum mengenal Ustadz sampaikan nama Ustadz adalah Kiswardoyo. Mudah-mudahan kalian sudah tahu, walaupun hanya sekedar suara, atau paling tidak kita sudah pernah ketemu di sekolah. Baik, kita mulai saja materi kita seni budaya ini dengan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa mendalami apa yang akan kita saksikan melalui pelajaran daring ini. Di semester 1 ini kita akan belajar terkait dengan seni budaya, khususnya anak kelas 9. Nah, apa yang dirahmati Allah, seni budaya itu ada kaitan erat dengan kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa seni budaya itu tumbuh di lingkungan kita. Biar jelas, kita coba yuk memahami apa sih itu seni budaya dari pengertian kata dan sebagainya. Seni budaya itu muncul. Nah, munculnya dari mana? Dari hasil cipta, karsa, dan rasa manusia, sehingga manusia tersebut memunculkan karya mengenai cara hidup mereka, dan itu berkembang pada suatu kelompok tertentu. Tentu saja akan memiliki karya yang dihasilkan dari unsur cipta, karsa, dan rasa itu memiliki unsur keindahan, dan itu berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi. Contoh ini yang kita ketahui, tidak mungkin reog Ponorogo itu ditarikan oleh orang-orang Papua di sana. Tidak mengenal. Reog Ponorogo berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Dan itu turun-temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang. Muncullah seni budaya tersebut. Nah, kalau di Papua beda lagi. Tidak mengenal. Karena memang secara turun-menurun dari generasi ke generasi tidak mengenal seni budaya seperti itu. Tidak ada tari kecak ditarikan oleh orang-orang Ambon, katakanlah suku Ambon atau suku Sunda dan seterusnya.
Jadi munculnya itu dari kelompok tertentu. Ada unsur keindahan. Kalau kalian pernah melihat Reok Ponorogo, itu ada unsur keindahannya. Dari Pendet, dari Bali dan sebagainya. Ya, itu salah satu pengertian seni budaya secara umum. Jadi ada 3 unsur dari manusia itu: cipta, karsa, dan rasa. Cipta itu memunculkan ide-ide. Karsa itu kehendak. Rasa, ya rasa keindahan, rasa emosi, ekspresi kegembiraan saat panen raya dan sebagainya. Itulah cipta, karsa, dan rasa. Berikutnya kita akan mencoba memahami apa itu arti dari seni budaya tersebut. Tentu saja sebelumnya kita harus tahu apa yang akan kita pelajari, bukan sudah ya. Apa yang akan kita pelajari. Nah, ini yang harus kita pelajari selama 1 semester, yaitu tentang seni lukis, seni patung, bagaimana menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, lagu-lagu populer yang akan disajikan dalam berkelompok atau vokal grup tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Nanti kita akan pelajari. Unsur pendukung tari kreasi, dasar pemeranan drama modern, dan penulisan lakon. Ini yang akan kita pelajari semester 1. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menambah ilmu wawasan kita dan bisa kita jadikan ini adalah momentum belajar walaupun di rumah, walaupun lewat udara, tidak ketemu tatap muka. Seni lukis. Seni lukis itu apa sih pengertiannya? Yaitu karya seni rupa berwujud 2 dimensi. Penciptaannya yaitu mengolah unsur-unsur di dalamnya melalui pertimbangan estetika. Estetika itu selain keindahan, rasa, dan sebagainya. 2 dimensi artinya muncul, diciptakan, dituangkan dalam bentuk atau benda yang mempunyai panjang dan lebar saja. Contoh 2 dimensi itu kertas, boleh kanvas, ya. Sehingga penciptaannya itu mengandung unsur estetika. Itu pengertian secara umum. Lalu bagaimana pengertian seni lukis menurut Sudarso? Sudarso ini adalah pemerhati dan praktisi seni lukis. Coba lihat tuh, apakah ada unsur estetika, keindahan? Iya. Lukisan itu yang baru muncul itu, apakah dituangkan dalam dimensi 2 atau 2 dimensi? Dia mempunyai panjang dan lebar. Menurut Sudarso, seni lukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi yang saya sebutkan tadi, mempunyai panjang dan lebar, atau permukaan datar dari objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi. Rumah mempunyai bentuk 3 dimensi. Dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Itu. Jadi objeknya itu 3 dimensi. Manusia punya lah
panjang berapa, tinggi berapa, mungkin kalau dari segi isi dan sebagainya, burung, gunung dan sebagainya, tanaman, itu adalah objek dari lukisan, sehingga disebut objeknya itu 3 dimensi. Setelah dituangkan dalam 2 dimensi, untuk apa? Mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan dari penciptanya secara totalitas, secara penuh. Kalau kalian lihat, anak-anakku yang dirahmati Allah, lukisan itu totalitasnya bisa digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Oh, rumahnya di dalam keadaan sangat sejuk, asri, cerah, gembira dan sebagainya. Nah, itu menurut Sudarso. Kita lanjutkan. Apa itu arti lukisan? Nih, secara umum aja ya, bahwa lukisan itu adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi. Ya, 2 dimensi lagi ya, dengan menggunakan unsur warna dan garis. Setiap lukisan garis dulu sebagai dasar, baru diwarna. Ustaz, garis itu kan hanya lurus, garis lengkung sama aja, bulat, bunder, itu garis juga, kurva tertutup itu garis, dan seterusnya. Itu arti lukisan. Tentu saja dituangkan atau ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi atau bidang datar. Nah, berikut ini hasil-hasil lukisan. Tentu saja ini hanya beberapa contoh. Sekarang apa sih tujuan seni lukis itu diciptakan? Apa tujuannya? Apa hanya untuk ditonton? Apa hanya untuk sebagai ekspresi dari pelukisnya? Nah, biar tahu, kita coba nih, apa sih sebenarnya tujuan pelukis membuat karya-karyanya? Yang pertama, tujuannya yaitu tujuan religius. Karya seni ini dibuat oleh sang seniman, karyanya itu dijadikan sarana. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau zaman dahulu dipakai sebagai sarana perlengkapan ritual. Nah, kalau orang zaman dulu itu bisa jadi dituangkan dari ya sejenis kulit pohon, kulit binatang dan sebagainya. Itu juga termasuk dituangkan dalam 2 dimensi. Ya, kalau zaman sekarang sih sudah modern ya, bisa pakai kanvas. Tujuan berikutnya yaitu untuk kritik sosial. Kadang kita menemukan seorang seniman itu menuangkan karya seninya untuk mengkritik. Mengkritik siapa? Bisa jadi mengkritik dirinya sendiri, atau mengkritik orang lain, atau bisa jadi kepada pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Ya, kalau kita jumpai
Bisa kita lihat itu di media sosial. Ada wajah pemimpin kepala negara terus dilukis seperti seorang raja yang kejam dan sebagainya. Yaitu kritik sosial. Bisa jadi pada saat pandemi sekarang ini orang melukis jika tidak memakai masker ketika keluar atau melakukan kegiatan keumuman, bisa dilukis dengan ekspresi marah dan sebagainya, atau ekspresi orang yang nggak mengerti terhadap pandemi ini. Itu kritik sosial. Lalu tujuan berikutnya yaitu murni ekspresi dari dalam seorang seniman. Yang dirasakan oleh seniman itu apa? Kegembiraan, berarti dia sedang menggambar bunga atau kesedihan dan sebagainya. Bisa jadi itu tujuan ekspresi. Atau bisa jadi kalian menggambar, melukis lagi ditinggal oleh orang yang kalian sayangi atau kalian cintai, dituangkan dalam lukisan. Itu tujuan ekspresi. Yang terakhir, tujuan dari seni lukis yaitu hanya untuk mendapat keuntungan pribadi dari karya lukisannya itu, dari seniman itu. Dan tekniknya, caranya bagaimana? Ya menjual. Maka kalau kalian datang ke museum-museum lukisan, ada harganya, harga ukurannya dan sebagainya. Itu tujuan dari seni lukis diciptakan. Ini adalah salah satu karya lukisan. Kita akan mencoba memahami apa gaya dan tokoh dari seniman-seniman seni lukis. Nah, ini tugas bagi kalian. Ini lukisan dibuat oleh seorang pelukis terkenal di Indonesia. Ntar lagi kalian akan melihat. Coba nanti ditebak kira-kira siapa yang melukis Pangeran Diponegoro dengan kuda hitamnya. Ini pelukis terkenal yang melukis orang Indonesia. Bahkan asli lukisan ini disimpan di Museum Belanda. Ya karena memang Diponegoro melawan Belanda. Nah, yang pernah Ustadz ketahui lukisan ini adalah mengkritik pemerintah saat itu. Lukisan ini kalau nggak lupa ingat, ini diciptakan pada tahun 1811. Ustadz belum lahir apalagi kalian. 1811. Gaya apa dia? Siapa nama pelukisnya? Tugas kalian cari, ya. Nanti ada opsi-opsinya. Tentu saja bisa bertanya melalui WA atau apa. Tentu saja WA-nya ke Ustadz ya, karena Ustadz mengajar seni budaya kepada kalian. Ini adalah lukisan ini dibuat tujuannya adalah kritik sosial oleh seorang pelukis di zaman cluenya ini pelukis di zaman Belanda tahun 1811. Harimau itu diibaratkan adalah penjajah.
Kalau pernah Ustadz baca lukisan ini ya, bahkan ada sejenisnya. Sedangkan lukisan harimau lagi menerkam badak bercula ini adalah ekspresi badak ini adalah dari mana badak itu? Hanya ada di Afrika atau Indonesia. Bahkan badak ini lagi punah. Artinya pelukis ini mengkritik penjajah saat itu pada tahun 1811. Siapa pelukisnya? Cari, biar belajar dong, jangan dikasih tahu. Ya biar gak dikasih tahu terus, belajar, searching. Nah ini dia, coba perhatiin, kira-kira ini lukisan apa ini? Nah kalau nggak tahu, Ustadz kasih tahu ya. Ini juga dilukis oleh pelukis terkenal. Bahkan saking terkenalnya, ya hartanya sampai sekarang itu bisa dinikmati oleh anak dan cucunya dari satu lukisan ini aja. Ustadz nggak tahu ini tahun berapa, tapi Ustadz bisa menyampaikan ini adalah gambar seseorang yang lagi memegang jagoannya. Siapa itu jagoannya? Ya ayam jago. Berarti lukisan ini bertemakan apa? Adu jago. Kalau di Bali apa? Ayo, kalau di Bali apa? Tajen, ya betul. Ya. Betul. Aliran apa lukisan ini? Gaya lukisannya apa? Siapa nama pelukisnya? Tuh tanda tanya itu. Cari. Cari. Ustadz, kok disuruh nyari? Iya. Tapi ya nanti ada clue-nya di akhirnya nanti. Ya. Baik. Ini gayanya apa? Gaya lukisannya apa? Kalian yang jawab. Siapa nama pelukisnya? Kalian juga yang jawab. Ya pinter dong. Lanjut. Nih. Lukisan cat air ini. Siapa nama pelukisnya? Lalu gayanya apa? Ya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah ini pasti kalian tahu, kalau ada lukisan seperti ini pasti gadis Bali. Nah judulnya memang itu, gadis Bali. Siapa pelukisnya? Apa gaya lukisan ini? Ustadz aku nggak tahu gaya lukisannya apa. Oh, baca ya, paling enggak LKS-nya ada. Siapa nama pelukisnya? Ya, jangan menyerah, cari, baca, pasti tahu. Ustadz tahu karena betul membaca. Ayo gayanya lukisannya apa? Oke, nah sekarang kita masuk. Ada seorang yang terkenal dengan cangklong rokoknya. Cangklong itu kayak pipa dibuat sedemikian rupa lalu diisi tembakau untuk rokok. Nah kebiasaan pelukis itu seperti ini. Tapi ini orang ini, ya Allah, lukisannya termahal. Salah satu lukisan termahal di dunia. Bahkan seluruh, ya mungkin gak hampir seluruh ya, pemimpin-pemimpin negara luar negeri pernah
dilukis oleh beliau. Ya, cluenya orang bapak ini, tapi namanya Ustadz nggak kasih tahu ya. Dia orang Yogyakarta. Banyak kan pelukis dari Yogyakarta memang. Ya, dia punya sanggar lukisannya. Ya bergaya-gaya abstrak gitulah. Abstrak. Ya, cari tugas untuk kalian. Siapa nama pelukis ini? Ya, siapa tahu ini mbah kakung kalian. Mudah-mudahan, amin. Sehingga kalian bisa turun-temurun mewarisi lukisannya. Cari ya, siapa nama pelukis ini, ya tugas lah. Nah, ini nih. Kelihatan ini juga orang Jawa Tengah dari belangkonya. Cluenya, beliau ini hidup di zaman Belanda. Lukisannya bahkan Ratu Belanda pernah dilukis. Tuh, penampakan aslinya kayak gitu. Ustadz, ini orang kuno ya? Iya, orang kuno. Kuno kayak gitu, fotonya aja kayak gitu. Siapa namanya? Kalian cari. Namanya mbah siapa ini Ustaz? Ya, siapa tahu mbah kalian. Hingga kalian mewarisi. Ini terkenal ini, lukisannya sampai sekarang. Ya. Dia suka mengkritik. Jadi tahu kalian ya. Dia suka mengkritik pemerintah saat itu. Wah, udah tahu Ustaz yang tadi ya. Iya, tapi namanya siapa? Ya, namanya itu yang penting. Nanti kalau keluar foto ini foto siapa, namanya siapa gitu. Apa aliran lukisannya, gaya lukisannya kayak apa? Ya kira-kira begitu soalnya. Kalian harus cari siapa namanya ya. Biar tahu. Orang Indonesia ini Ustaz, iya betul, terkenal. Ya, kita lanjutkan ya. Nah ini orang ini, pelukis ini disebut pelukis istana. Pernah melukis Lady Diana. Siapa Lady Diana? Tahu nggak? Putri kerajaan Inggris. Pernah lukis. Bahkan, nah kalau ini saya Ustadz yakin nih, seluruh presiden di dunia pernah dilukis. Dan gaya lukisannya itu persis seperti aslinya. Nah, pasti tahu lah nanti gaya lukisannya apa. Cari. Tapi tugas kalian adalah siapa nama pelukis ini. Aduh, Ustaz ribet. Ya, tinggal klik aja nanti. Ya, siapa nama pelukis ini? Ya, mudah-mudahan dengan materi yang baru kita sampaikan akan menjadikan kita paham bahwa generasi-generasi pendahulu itu punya prestasi, punya hal-hal yang bisa ditampilkan. Bahkan seluruh dunia mengakuinya. Ini yang satu-satu tampilkan 3 tokoh ini. Baru 3 tokoh. Nah, bisa jadi ini menjadi inspirasi bagi kalian semua. Kudah mau melukis, jangan asal di temboknya orang dilukis, menjadi kotor, bangku dilukis, meja-meja dilukis. Nah itu yang jadi gak indah. Harus estetikanya itu ditonjolkan dulu. Ini Ustadz masuk di kelas ini, aduh, bangkunya yang dulu indah, bersih, udah dilukis-lukis ini. Kok tembok sih? Memang ada tugas atau apa, gak tahu lah Ustadz.
Tapi ya kalau bagus, kalau hanya sekedar coret-coret, ya itu kurang, estetikanya kurang. Jadi tugas kalian sekali lagi cari, ada 3 itu ya, 3 gaya lukisan, siapa pelukisnya dan siapa nama pelukis. Foto-foto yang 3 tadi maksudnya. Baik, anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan untuk berikutnya kita akan ketemu dalam pembelajaran berikutnya untuk mengenal apa itu seni budaya, tidak hanya seni lukis aja. Saya cukupkan sekian materi kita kali ini. Jangan lupa tugas kalian. Apa? Ayo, apa tugasnya? Benar, mencari gaya lukisan yang sudah ditampilkan dan siapa nama tokoh yang Ustaz tampilkan di slide ini. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan ini membuka wawasan kita, menjadi inspirasi. Wah, aku jadi pelukis dah. Siapa tahu jadi langganan presiden. Nah, ini subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz doain kalau ada yang mau belajar melukis dengan baik dan benar. Ya, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Ustadz sampaikan semangat belajar terus. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan. Dan Allah, yakinlah bahwa Allah itu suka keindahan. Jadi melukislah dengan gembira, penuh keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.